semuanya, selamat datang di channel Jerry Genongan. Kali ini saya akan berbagi ya tips untuk memilih jalur pendaftaran PPDB Sulut di tahun 2023. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum bisa login ya di aplikasi akun PPDB ini, silakan jika sudah memasukkan format nisn@ppdb.go.id dan menggunakan password dengan tanggal lahir. Jika tidak bisa login, maka silakan menghubungi operator sekolah untuk dilakukan pengeresetan akun ya. Oke, selanjutnya di sini kita login dulu untuk melanjutkan pendaftaran. Ya, jadi setelah kita masuk di halaman pendaftaran di sini, ya, pastikan data kita sudah diverifikasi oleh operator sekolah asal atau sekolah SMP ya, dengan status sudah diverifikasi. Ya, di sini kita bisa melihat ya, untuk jenjangnya kita pilih mau jenjang SMA atau SMK. Di sini ada tombol ubah jenjang ya, bisa SMA dan SMK. Oke. Ya, saya akan contohkan dulu yang SMA ya. Selanjutnya kita kembali untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, di bagian bawah sini ada tombol daftar PPDB ya. Kita tekan tombol daftar PPDB. Nah, selanjutnya di sini ada jalur pendaftaran. Yang pertama itu jalur sonasi ya, yang merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah dalam sonasi yang ditetapkan. Jadi untuk sonasi ini diprioritaskan bagi kalian yang dekat dengan sekolah ya. Silakan memilih dengan sonasi. Untuk yang jalur kedua yaitu afirmasi ya. Nah, di sini jalur afirmasi merupakan jalur untuk calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah yang masuk dalam program DTKS dari Kementerian Sosial. Kalau ada kriteria tidak sesuai ya di sini, berarti kalian tidak bisa memilih jalur ini. Selanjutnya jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi para calon peserta didik yang memiliki prestasi yang nilainya diperoleh dari nilai akademik dan non-akademik. Jadi untuk jalur ini diprioritaskan bagi kalian yang memiliki nilai yang bagus ya. Biasa yang juara-juara kelas ya, itu bisa memilih untuk jalur prestasi, atau yang biasa juara ikut lomba ya, lomba tingkat kota, provinsi atau tingkat nasional, walaupun olahraga, kesenian ya. Nah, itu bisa masuk di jalur prestasi. Nah, selanjutnya untuk jalur perpindahan tugas orang tua ini untuk jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dengan acuan perpindahan tugas orang tua wali. Ya, jika orang tuanya misalnya dari Jakarta ya, pindah tugas ke Manado ya, itu harus melampirkan surat pindah tugas orang tua. Nah, selanjutnya di sini saya akan contohkan yang pertama untuk jalur sonasi ya, kita centang di sini. Nah, jika ada error Anda belum bisa mendaftar ya, contoh ini ya. Nah, karena kita belum mengupload ya, mengunggah kelengkapan berkas, yang harus diutamakan itu adalah surat keterangan lulus ya. Yang harus diupload itu surat keterangan lulus ya. Jadi kita kembali lagi ya. Kita kembali di menu kelengkapan di sini ya. Ada menu kelengkapan, kita tekan. Nah, di bagian paling atas itu ada ijazah atau surat keterangan lulus. Ya, di sini belum terupload ya. Jadi kita harus upload dulu ya. Di sini kita tekan tombol aksi. Ya, selanjutnya kita tekan plus, choose. Selanjutnya kita ambil filenya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih ya file yang sudah kita foto ya, atau sudah dibuat
dokumen PDF-nya ya, ini SKL dan harus ada nilainya ya. SKL yang sudah ada nilainya ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita tekan upload ya di bagian bawah choose ini. Unggah sukses. Nah, jika unggah sukses di sini akan ada 3 tombol ya. Tombol hapus ya, tombol download dan tombol upload ya. Nah, di sini kita masih bisa merubah untuk dokumen atau berkas yang sudah kita upload dengan cara hapus ya dan upload kembali. Nah, selanjutnya kita coba kembali daftar ya. Kembali daftar PPDB, pilih jalur, kemudian tekan lanjutkan. Ya, di sini sudah bisa lanjut ya setelah kita melengkapi surat keterangan lulus. Nah, di sini kita bisa memilih 3 pilihan sekolah untuk jalur zonasi ya. Pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3 ya. Oke, jadi kita pilih dulu yang pertama karena jalur zonasi kita cari sekolah pilihan pertama kita yang menjadi prioritas kita ya. Oke, ya di sini ada rekomendasi sekolah terdekat ya. Berdasarkan tempat alamat kalian ya. Berdasarkan alamat kalian ya. Nah, contoh di sini ya, kita pilih contoh ini ya, SMA Negeri 8 ya, kita pilih. Walaupun yang terdekat SMA 10 ya. Nah, kita pilih SMA 8. Karena itu yang menjadi prioritas pertama. Kemudian kita tekan daftar PPDB di bagian bawah. Oke, konfirmasi pendaftaran, apakah kamu yakin mendaftarkan PPDB pilihan ke-1? Ya. Oke, berhasil didaftarkan. Oke, kita bisa melihat pendaftaran di sini. Nah, di sini ya. Jadi masih harus menunggu lagi ya. Setelah kita melakukan pendaftaran di salah satu sekolah, kita harus menuju ke sekolah tujuan untuk melakukan verifikasi kelengkapan data dan berkas ya. Contoh ini di SMA 8, isinya sudah ada hasil scoring dan nanti akan ada peringkat ya. Tergantung jumlah atau kuota berapa yang akan diterima di sekolah tersebut ya. Nah, selanjutnya kita bisa tambah ya untuk pilihan kedua di sini ya, di daftar PPDB kembali. Oke, jalur zonasi. Lanjutkan. Ya, kita pilih pilihan kedua. Lanjutkan. Oke, nah di sini kita pilih ya, misalnya di SMA Negeri 10 ya. Ini pilihan yang kedua. Kemudian kita daftar PPDB. Ya, daftar PPDB. Oke, pendaftaran berhasil, kita cek. Lihat pendaftaran di sini. Ya, di sini sudah ada 2 pilihan ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara pemilihan jalur pendaftaran untuk jalur prestasi ya. Ini diperuntukkan untuk siswa yang memiliki nilai baik ya di sekolah ya. Contoh punya nilai raport yang tinggi ya, biasanya juara kelas atau misalnya juara lomba-lomba ya, baik olahraga, kesenian dan lain-lain yang tingkatnya tingkat kota ya, provinsi atau nasional. Oke, selanjutnya kita centang prestasi ya. Ya, di sini Anda belum bisa mendaftar ya. Silakan unggah kelengkapan berkas. Jadi untuk jalur prestasi harus melengkapi surat keterangan nilai raport ya. Berarti kita ke atas dulu.
kita tekan menu kelengkapan. Ya, di sini karena kita baru mengupload surat keterangan lulus dan kartu keluarga, jadi yang harus kita upload lagi yaitu berkas yang keempat, ini surat keterangan nilai raport, karena ini untuk jalur prestasi. Oke, kita tekan upload, choose, kita pilih file. Oke, kalau sudah kita tekan upload, ya ini unggah sukses ya. Kita kembali ke pendaftaran, daftar PPDB, kita pilih jalur prestasi. Nah, di sini sudah bisa ya, sudah bisa centang dan tekan lanjutkan. Oke, selanjutnya untuk jalur prestasi hanya bisa memilih prioritas pilihan satu sekolah. Ya, berbeda dengan zonasi bisa memilih 3 sekolah ya. Hanya bisa memilih pilihan satu sekolah, kemudian kita tekan lanjutkan. Nah, di sini kita bisa memilih sekolah manapun ya tanpa batasan jarak ya, yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ya. Misalnya kalian ingin masuk di SMA Negeri 1 Manado ya, bisa ya. Oke, kalau kita sudah memilih, kita tekan daftar PPDB. Ya, konfirmasi pendaftaran ya, daftar PPDB. Oke, pendaftaran berhasil, kita bisa melihat pendaftaran di sini. Ya, di sini ya, jadi kita sudah terdaftar di sekolah dengan jalur prestasi. Ini kita bisa lihat hasil scoringnya ya. Nah, ini belum terverifikasi ya berkasnya. Tinggal kita melakukan verifikasi berkas di sekolah tujuan. Nah, kita bisa melihat detailnya dengan menekan 1 kali ya di sini. Ya, oke, ini ya. Jadi sudah ada detailnya ya. Sudah ada nomor pendaftaran ya, dan ini masih status pendaftaran dalam proses seleksi ya. Waktu pendaftaran, hasil scoring ya, ini 0,54 dan nanti akan ada peringkat ya. Itu nanti akan dan untuk daftar kelengkapan ini di bawah ada 3 ya, surat keterangan lulus, surat keterangan nilai rapor, dan kartu keluarga. Ini nanti akan diperiksa dulu di sekolah tujuan ya. Silakan menghubungi sekolah tujuan dan melakukan verifikasi data ya untuk kelanjutan pendaftaran PPDB ya. Ini daftar scoring ya. Oke, perlu saya ingatkan lagi untuk penginputan nilai raport ya, di menu bagian kanan atas sini ya. Di sini ada nilai raport dan untuk prestasi ya. Nah, yang kalian perlu input itu nilai raport ya di sini. Kemudian tekan nilai raport ya, kemudian pilih semester ya. Ya, kemudian semester 1 sampai 5. Kemudian pilih mata pelajaran ya. Semua mata pelajaran, klasifikasi mata pelajaran ya, rata-rata. Kemudian masukkan nilai yang ada di surat keterangan nilai raport. Oke, kalau sudah tekan simpan. Ya, tambah nilai raport berhasil ya. Nah, di sini sudah ada nilai raport ya. Selanjutnya untuk misalnya prestasi ya, di sini. Saya akan tekan tombol prestasi dan kita pilih prestasinya apa ya. Misalnya dia yang bisa kita upload yaitu sertifikat juara tingkat kota ya. Ini semua kategori-kategorinya, silakan dipilih. Oke, jika tidak ada ya berarti silakan dilewati ya. Kalau tidak ada, tidak mengapa ya. Jadi nanti akan dihitung berdasarkan nilai raport ya. Oke. Nah, selanjutnya apabila kalian ingin membatalkan atau mengubah
jalur pendaftaran atau mengubah pilih sekolah, bisa menekan tombol aksi di bagian atas kanan sini ya. Nah, ingat kuota ubah data ini hanya 2 kali ya. Kita bisa lihat di bagian bawah sini kuota ubah data. Di sini untuk ubah pilihan hanya ada 2 kesempatan. Dan ubah pilih sekolah itu hanya 2 kesempatan. Dan hapus pendaftaran itu hanya ada 2 kesempatan. Jadi kalau kalian mau ubah sekolah, silakan hanya dua kesempatan ya. Jadi silakan pilih di sini mau ubah sekolah atau ubah pilihan ya. Kita cek dulu satu-satu ubah pilihan itu. Nah, kita bisa mengubah pilihan di sini ya. Selanjutnya di sini bisa ubah sekolah ya. Di sini kita bisa pilih sekolah ya. Nah, kalau tombol hapus berarti kita akan mengubah jalur pendaftaran ya, atau misalnya mau mengubah pendaftaran dari SMA ke SMK, kita harus hapus ya. Dan ingat, untuk kuota hanya batas 2 kali setiap kategori ya. Ubah pilihan, ubah sekolah, hapus pendaftaran hanya batas 2 kali. Jadi maksimalkan kesempatan ini agar tidak ada lagi perubahan data pendaftaran PPDB Sulut di tahun 2023. Nah, jika kalian ingin melakukan perubahan ya, berarti silakan tekan menu aksi, kemudian tekan hapus ya. Kamu yakin ingin menghapus pendaftaran PPDB ini ya. Nah, setelah kita menghapus ya, di sini kita bisa melakukan pendaftaran PPDB lagi ya. Nah, selanjutnya kita bisa ganti misalnya ubah jenjang ya dari SMA ke SMK ya di sini. Oke ya, kita bisa rubah di sini ya. Selanjutnya jika kita ingin mendaftar ya, silakan tekan tombol daftar, dan misalnya ingin memilih jalur zonasi bisa ya di sini. Tekan lanjutkan dan memilih pilihan sekolah. Oke. Ya, oke, demikian ya tips memilih jalur pendaftaran untuk PPDB SMA SMK Negeri di Sulawesi Utara tahun 2023. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.